Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu, Ibu Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cinta dan sayangi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdanovita Moroma dari Prodi Matematika semester 6. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan materi yang berjudul paradigma, yang di dalamnya akan membahas pengertian paradigma. Dan yang kedua ada paradigma dan metodologi penelitian. Yang ketiga ada perbedaan paradigma kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat ada kerangka berpikir kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir adalah kapan memilih pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian dari paradigma terlebih dahulu. Apa sih paradigma itu? Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dan kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrich. Menurut Kuhn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang kemudian menghasilkan mode of knowing yang spesifik. Nah, pengertian lain dikemukakan oleh Ritzer yang menyatakan bahwa paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari beberapa ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Nah, barusan adalah pengertian dari paradigma kuantitatif dan kualitatif, dan selanjutnya kita akan membahas perbedaan paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif adalah mengukur fakta yang objektif. Setiap fakta atau fenomena yang dijadikan variabel harus dapat diukur dan terfokus pada variabel-variabel. Penentuan variabel tersebut berdasarkan hukum sebab akibat atau cara berpikir nomotetik. Dan reliabilitas merupakan kunci, karena apabila alat ukur atau instrumen penelitian reliable atau terpercaya, maka akan berdampak hasil penelitian akurat. Di samping alat ukur harus reliable, dipersyaratkan pula harus valid. Dan selanjutnya ada bersifat bebas nilai. Pengujian terhadap gejala atau fenomena tidak dikaitkan dengan budaya atau nilai-nilai budaya masyarakat yang melatar belakangi fenomena tersebut. Pengaruh nilai-nilai budaya terhadap fenomena tidak diperhitungkan atau tidak diperhatikan. Selanjutnya, tidak tergantung pada konteks terkait dengan situasi atau lingkungan yang menyertai fenomena tersebut. Fenomena yang sama, konteksnya dapat berbeda. Selanjutnya, yang kualitatif adalah mengkonstruksi realitas sosial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian itu sendiri, bukan pada variabel-variabel. Selanjutnya, keaslian merupakan kunci, sehingga dikatakan sebagai penelitian alamiah. Dalam penelitian kualitatif tidak ada usaha untuk memanipulasi situasi maupun setting. Selanjutnya, nilai hadir dan nyata atau tidak bebas nilai. Pengaruh nilai-nilai budaya terhadap fenomena sangat diperhatikan atau diperhitungkan. Dan yang terakhir di sini ada terkait pada situasi atau terikat pada konteks. Tidak menjaga jarak atau tidak bebas dari yang diteliti karena ingin mengetahui persepsinya, atau dengan kata lain ingin mengetahui persepsi subjektif dari yang diteliti, persepsi subjektif dari yang diteliti. Selalu terikat pada situasi atau terikat pada konteks. Nah, sedangkan Moller mendeskripsikan definisi paradigma dengan mengutip pendapat para pakar. Nah, menurut Bogdan dan Bicklin, paradigma adalah kumpulan longgar dan sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Sedangkan Harmon mendefinisikan paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang terkait dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa paradigma merupakan sistem keyakinan dasar berdasarkan asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologi. Sedangkan Guba menyatakan suatu paradigma dapat
dicirikan oleh respon terhadap 3 pertanyaan mendasar, yaitu pertanyaan ontologi, epistemologi, dan metodologi. Nah, dan apabila dianalisis secara seksama dapat disimpulkan bahwa pandangan Guba dan pandangan Denzin dan Licon tentang ontologi, epistemologi, serta metodologi pada dasarnya tidak ada perbedaan. Dengan mengacu pandangan Guba dan Denzin dan Licon dapat disimpulkan paradigma adalah sistem keyakinan dasar yang berlandaskan asumsi ontologi, epistemologi, dan metodologi. Atau dengan kata lain, paradigma adalah sistem keyakinan dasar sebagai landasan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa itu hakikat realitas, apa hakikat hubungan antara peneliti dan realitas, dan bagaimana cara peneliti mengetahui realitas. Nah, paradigma penelitian merupakan dasar pijakan untuk mencerminkan hakikat fenomena atau gejala alam semesta yang dapat dipandang sebagai realitas tunggal dan dapat pula dipandang sebagai realitas ganda atau jamak. Pandangan pertama mengembangkan pola pikir positivistik yang melahirkan paradigma ilmiah yang lazim diikuti oleh penelitian kuantitatif. Sedangkan pandangan kedua mengembangkan pola pikir fenomenologis dan melahirkan paradigma alamiah yang lazim diikuti oleh penelitian kualitatif. Pembahasan selanjutnya adalah paradigma dan metodologi penelitian. Perlakuan peneliti terhadap sebuah gejala atau fenomena sebagai dampak dari paradigma yang dipilih akan berdampak secara metodologis terhadap pendekatan penelitian dan akan berdampak pada metodologi penelitian. Nah, paradigma sebagai pandangan yang mengarahkan peneliti dalam menentukan metodologi dan kerangka ontologisnya, yaitu bagaimana peneliti melihat hakikat fenomena yang dihadapi, apakah fenomena itu dipandang sebagai realitas tunggal atau sebagai realitas ganda. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan paradigma kuantitatif dan kualitatif. Nah, sebelum kita membahas perbedaan, kita akan membahas pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari paradigma penelitian kuantitatif dan paradigma penelitian kualitatif. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari paradigma penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Paradigma penelitian kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Positivisme adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Karena penolakannya terhadap unsur metafisis dan teologis, positivisme kadang-kadang dianggap sebagai sebuah varian dan materialisme. Nah, dalam penelitian kuantitatif diyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang valid adalah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang berawal dan didasarkan pada pengalaman yang tertangkap lewat panca indera untuk kemudian diolah oleh nalar. Secara epistemologis, dalam penelitian kuantitatif diterima suatu paradigma bahwa sumber pengetahuan paling utama adalah fakta yang sudah pernah terjadi, dan lebih khusus lagi hal-hal yang dapat ditangkap panca indera. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa secara ontologis objek studi penelitian kuantitatif adalah fenomena dan hubungan-hubungan umum antara fenomena-fenomena, general relation between phenomena. Yang dimaksud dengan fenomena di sini adalah sejalan dengan prinsip sensory experience yang terbatas pada external appearance given in sense perception saja. Karena pengetahuan ini bersumber dari fakta yang diperoleh melalui panca indera, maka ilmu pengetahuan harus didasarkan pada eksperimen, induksi, dan observasi. Nah, sedangkan pengertian dari paradigma penelitian kualitatif adalah menggunakan paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan antropologi yang diawali oleh kelompok ahli sosiologi dari mazhab Chicago pada era 1920 sampai 1930 sebagai landasan epistemologis. Oleh karena itu, metode yang utama dalam sosiologi dari Max Weber adalah pemahaman.
Agar dapat memahami makna yang ada dalam suatu gejala sosial, maka seorang peneliti harus dapat berperan sebagai pelaku yang ditelitinya dan harus dapat memahami para pelaku yang ditelitinya agar dapat mencapai tingkat pemahaman yang sempurna mengenai makna-makna yang terwujud dalam gejala-gejala sosial yang diamatinya. Nah, oleh karena itu, tujuan utama pendekatan kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincikan menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Pembahasan selanjutnya di sini ada kerangka berpikir kualitatif dan kuantitatif. Kerangka berpikir adalah titik tolak berpikir logika penelitian yang anggapan dasarnya diterima oleh peneliti. Kerangka berpikir merupakan pijakan atau dasar dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Seorang peneliti harus melakukan berbagai kegiatan sebelum menentukan kerangka berpikir, seperti banyak membaca buku atau literatur yang relevan, banyak mendengarkan berita-berita yang mendukung abstraksi bagi bendaharaannya. Jadi, kerangka berpikir yang baik harus didukung dengan studi pustaka untuk menggunakan teori yang mendukung penyelesaian masalah dalam penelitian. Nah, di sini ada pembahasannya terakhir adalah kapan memilih pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak perlu dipertentangkan karena saling melengkapi dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Berikut kapan sebaiknya kedua metode tersebut digunakan. Yang pertama ada penggunaan metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif terutama metode survei dan eksperimen digunakan apabila masalah penelitian sudah jelas, mendapatkan informasi yang luas dari populasi, mengetahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu, menguji hipotesis, dan untuk mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur, dan selanjutnya untuk menguji terhadap keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Selanjutnya penggunaan metode kualitatif. Metode kualitatif terutama metode survei dan eksperimen digunakan apabila masalah penelitian belum jelas, memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.